Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan harian dari buku Hidup di Desa yang ditulis oleh Ellen G. White. Bacaan harian kita dari bab 4 dengan judul besar Pekerjaan di Pedesaan. Bagian 1 dengan judul Lahan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika sebidang tanah diolah dengan berkat dari Tuhan, itu akan memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak boleh dilemahkan oleh hal-hal fana karena kegagalan-kegagalan semu ataupun patah semangat oleh karena penundaan. Kita harus mengusahakan tanah dengan gembira, penuh harapan, bersyukur, percaya bahwa bumi menyimpan timbunan harta kekayaan dalam pangkuannya untuk dikumpulkan oleh pekerja yang setia, lebih bernilai dari emas atau perak. Adalah suatu kebohongan bila mengatakan bahwa bumi ini memberikan hasil. Dengan pengolahan lahan yang tepat dan cerdas, bumi akan menghasilkan harta untuk kepentingan manusia. Gunung-gunung dan bukit-bukit berubah. Bumi sedang menjadi tua seperti jubah. Tetapi berkat Tuhan yang membentangkan meja bagi umatnya di padang belantara tidak akan pernah berhenti. Masa-masa yang berat ada di hadapan kita, dan ada suatu kebutuhan yang besar bagi keluarga-keluarga untuk keluar dari kota menuju pedesaan, sehingga kebenaran dapat dibawa ke jalan-jalan sempit, sebagaimana halnya juga ke jalan-jalan besar di muka bumi ini. Perencanaan kita haruslah sesuai dengan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan usaha yang tekun. Lebih bergantung pada kesucian dan ketekunan daripada kejeniusan dan pembelajaran dari buku. Semua talenta dan kemampuan diberikan kepada manusia yang jika tidak digunakan, nilainya menjadi kecil. Metode yang sederhana akan lebih dihargai oleh anak-anak dan orang muda. Bekerja di kebun dan ladang akan menjadi perubahan yang menyenangkan dari rutinitas pelajaran-pelajaran abstrak yang melelahkan yang seharusnya tidak mengurung pikiran anak-anak muda. Bagi anak yang gugup, yang merasa bahwa pelajaran-pelajaran dari buku adalah melelahkan dan sulit untuk diingat, hal ini akan sangat berharga baginya. Ada kesehatan dan kebahagiaan baginya dalam mempelajari alam, dan kesan yang dihasilkan tidak akan memudar dari pikirannya, karena mereka akan berhubungan dengan benda-benda yang selalu ada di depan matanya. Testimonies for the Church, Jilid 6, halaman 178 dan 179. Sebidang tanah dan sebuah rumah yang nyaman. Bumi diciptakan untuk mengeluarkan kekuatannya, tetapi tanpa berkat Tuhan, hal ini tidak berarti. Pada mulanya, Tuhan melihat semua hasil ciptaannya dan menyatakan sangat baik. Kutuk dibawa ke atas bumi sebagai akibat dari dosa. Tetapi apakah kutuk ini menjadi berlipat ganda seiring meningkatnya dosa? Kebodohan sedang melakukan usaha yang mengerikan. Pelayan-pelayan yang malas meningkatkan kejahatan dengan kebiasaan malas mereka. Banyak di antara mereka yang enggan mendapatkan makanan dari keringat mereka sendiri, dan mereka menolak untuk mengusahakan tanah. Tetapi bumi mempunyai berkat yang tersembunyi di dalamnya bagi mereka yang memiliki keberanian dan kemauan
dan ketekunan mengumpulkan harta yang terkandung di dalamnya. Ayah dan ibu yang memiliki sebidang tanah dan sebuah rumah yang nyaman adalah bagaikan raja dan ratu. Banyak petani yang gagal memperoleh keuntungan yang memadai dari lahan mereka, oleh karena mereka melakukan pekerjaan itu seakan-akan hal itu adalah pekerjaan yang hina. Mereka tidak melihat ada berkat yang tersimpan di dalamnya bagi diri mereka sendiri dan bagi keluarganya. Semua yang mereka ketahui adalah predikat sebagai budak. Kebun-kebun mereka diabaikan, penanaman dilakukan bukan pada musim yang tepat, dan hanya melakukan pekerjaan yang tidak berarti untuk mengolah tanah. Fundamentals of Christian Education, halaman 326 dan 327. Buah, sayur-sayuran, dan peternakan unggas yang disarankan untuk satu daerah. Di lingkungan ini masih terdapat sejumlah besar lahan yang kosong. Sebagian dari umat kita yang tinggal di atmosfer perkotaan yang beracun sebaiknya mengambil beberapa hektar dari lahan ini. Mereka dapat menopang diri mereka sendiri dengan menanam buah dan sayur-sayuran dan beternak unggas. Sanatorium akan dengan senang hati membeli telur dan sayur-sayuran dari mereka. Saya berharap usaha sejenis ini dapat dimulai. Suatu berkat yang besar sedang menunggu orang tua dan anak-anak jika mereka mau meninggalkan yang jahat, meninggalkan kota-kota yang tercemar, dan pergi ke pedesaan. Letter halaman 63, 1904. Hidup di pedesaan, suatu berkat bagi orang miskin. Bila orang miskin yang saat ini hidup berdesak-desakan di dalam kota dapat mencari rumah pada sebidang tanah, mereka bukan saja mendapatkan nafkah, tetapi mendapatkan kesehatan dan kegembiraan yang saat ini asing bagi mereka. Kerja keras, upah yang sedikit, ekonomi rendah, sering menghadapi kesulitan dan penderitaan menjadi bagian hidup mereka. Namun, betapa suatu anugerah bagi mereka yang meninggalkan kota dengan daya tariknya yang jahat, huru-hara dan kejahatannya, kesengsaraan dan kekotorannya untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dan kemurnian di pedesaan. Terlalu banyak orang hidup di kota yang tidak memiliki lahan rumput hijau untuk menjadi tumpuan kaki mereka. Mereka yang tahun demi tahun melihat lahan-lahan kotor dan gang-gang sempit, dinding-dinding batu dan trotoar, dan langit yang ditutupi oleh debu dan asap. Jika kondisi seperti ini dapat diarahkan ke beberapa daerah pertanian yang dikelilingi oleh tanaman hijau, hutan, dan bukit, dan sungai, langit yang cerah dan segar, udara pedesaan yang bersih, maka hal ini hampir sama dengan surga. Dengan menghentikan sebanyak mungkin kontak dan ketergantungan terhadap manusia dan pemisahan dari aturan dan kebiasaan dan kesenangan dunia yang merusak, akan membuat mereka bertambah dekat dengan jantung kehidupan alam. Kehadiran Tuhan akan menjadi nyata bagi mereka. Banyak orang yang akan belajar bergantung kepadanya. Melalui alam, mereka akan mendengar suaranya berbicara kepada hati mereka tentang damai dan cintanya, dan pikiran dan jiwa dan tubuh akan memberi tanggapan kepada kuasa pemberi hidup
dan kesembuhan itu. The Ministry of Healing, halaman 190-192. Usaha-usaha bagi keluarga yang berasal dari kota. Orang-orang percaya yang sekarang tinggal di kota harus berpindah ke pedesaan, sehingga mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kebinasaan. Perhatian harus diberikan bagi pendirian usaha-usaha industri sehingga keluarga-keluarga ini bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka yang bertanggung jawab dengan pekerjaan sekolah di dan harus memikirkan apa-apa yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ini untuk mendirikan usaha-usaha seperti itu, sehingga umat-umat kita yang berkeinginan untuk meninggalkan kota dapat memperoleh rumah sederhana tanpa pengeluaran yang terlalu besar dan dapat juga memperoleh pekerjaan. Baik di terdapat hal-hal yang menguntungkan dan mendorong pengembangan rencana ini. Pelajarilah apa hal-hal tersebut. Segala sesuatu yang perlu dilakukan tidak dapat diuraikan hingga langkah awal diambil. Doakan hal ini dan ingatlah bahwa Tuhan berdiri di depan, bahwa Dia sedang memberikan tuntunan dalam pengerjaan berbagai usaha. Sebuah tempat di mana suatu pekerjaan dilaksanakan pada jalur yang benar adalah pelajaran bagi tempat-tempat yang lain. Tidak boleh ada pikiran yang sempit, keegoisan dalam pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan harus dilakukan atas dasar kesederhanaan yang bijaksana. Segala sesuatu haruslah diajarkan bukan hanya untuk mengaku percaya kepada kebenaran sebagai kebenaran, tetapi untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Letter halaman 25, 1902. Usaha makanan sehat. Usaha makanan sehat harus didirikan di sini. Usaha ini harus menjadi salah satu industri yang terhubung dengan sekolah. Tuhan telah memberi perintah kepada saya bahwa orang tua bisa mendapat pekerjaan dalam usaha ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan harus dilakukan dengan kesederhanaan yang tertinggi. Tidak boleh ada pemborosan apapun. Pekerjaan yang mantap harus dilakukan, oleh karena jika pekerjaan ini tidak dilakukan dengan mantap, maka pengalaman yang serampangan menjadi akibatnya. Union Conference Record Juli 28, 1899. Demikianlah bacaan harian kita. Tuhan memberkati.